Selamat sore untuk kita semua. Selamat datang di video kami. Pada kesempatan ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rancangan acak kelompok. Perkenalkan nama saya Heribertus Arman sebagai. Perkenalkan, nama saya Sinta Juta, saya pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Hilda Revisca Versin, saya pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alvarez Mawar, saya sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Valeriani Ratnawati Beston, saya sebagai pemateri keempat. Yang pertama, pengertian rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok adalah grup satuan percobaan yang memiliki seragam pada satu variabel. Rancangan acak kelompok atau randomized block design digunakan bila unit percobaan tidak homogen, di mana ketidakhomogen ini diduga mengarah pada satu arah. Itu yang pertama. Yang kedua, rancangan ini disebut acak kelompok karena pengacakan perlakuan dilakukan pada setiap kelompok. Yang ketiga, rancangan ini dapat digunakan melakukan percobaan di lapangan atau di lahan pertanian atau di rumah kaca. Pembagian perlakuan dilakukan secara acak terhadap setiap perlakuan tiap kelompok. Di sini ada beberapa karakteristik rancangan acak kelompok. Yang pertama, digunakan untuk lingkungan heterogen atau tidak homogen. Yang kedua, kelakuan diatur dalam masing-masing kelompok atau blok. Yang ketiga, kelompok sebagai ulangan dalam tiap kelompok, kondisi harus homogen. Yang berikutnya, pengacakan dilakukan dalam masing-masing kelompok. Yang terakhir, banyak digunakan pada penelitian lapangan. Yang berikut kelebihan RAK. Yang pertama, analisis statistik dari data yang diperoleh dengan RAK ini masih bersifat sederhana. Yang kedua, apabila hipotesis satu arah dipenuhi, RAK memberikan presisi dan efisiensi yang lebih tinggi dari RAK. Yang ketiga, jika ada satu atau dua data yang hilang atau secara statistik tidak memenuhi syarat, analisis masih dapat dilanjutkan, yaitu dengan data yang hilang atau missing data decinqui. Yang berikut kekurangan RAK. Yang pertama, rancangan menjadi kurang efisien dibanding yang lain jika terdapat lebih dari satu sumber keragaman yang tidak diinginkan. Yang kedua, ketingkatan pengelompokan akan menurun dengan semakin meningkatnya jumlah satuan percobaan dalam kelompok. Yang ketiga, jika ada data yang hilang memerlukan perhitungan yang lebih rumit. Yang berikut cara pengelompokan RAK. Yang pertama, tentukan perlakuannya. Yang kedua, tentukan jumlah ulangannya N blok. Ingat sedapat mungkin P kurang 1 dikali R kurang 1 lebih besar sama dengan 15. Yang ketiga, lakukan pengacakan perlakuan pada masing-masing blok. Yang keempat, setiap perlakuan akan muncul di masing-masing blok atau ulangan. Yang berikut, syarat pengelompokan. Syarat pengelompokan yaitu keragaman atau variasi dalam kelompok lebih besar dibandingkan variasi antar kelompok. Apabila pengelompokan tidak baik, maka sama saja melakukan percobaan dengan RAL atau rancangan acak lengkap. Yang berikut prosedur pembuatan dena RAK sebagai berikut. Yang pertama, tempat percobaan ke dalam blok sama dengan banyaknya ulangan. Arah panjang blok tegak lurus arah peralihan kesuburan. Yang kedua, blok atau ulangan dibagi ke dalam petak atau plot. Banyaknya petak dalam tiap blok sama dengan banyaknya perlakuan yang dicoba. Yang ketiga, penempatan perlakuan dicoba ke dalam petak pada setiap blok dilakukan secara acak atau random. Yang keempat, contoh 4 perlakuan pupuk Q, R, S, T sebanyak 3 kali seperti yang di tabel. Penempatan perlakuan. Yang pertama, tentukan kelompok-kelompok dengan dasar pengelompokan. Yang kedua, bagikan setiap kelompok menjadi unit-unit sebanyak jumlah perlakuan yang dicoba. Yang ketiga, beri nomor urut atau indikator
Indikator lainnya misalnya huruf dari setiap perlakuan. Yang keempat, tempat T secara acak semua perlakuan dalaman satu kelompok. Yang kelima, penempatan perlakuan dilakukan secara acak dalam setiap kelompok. Yang keenam, penempatan perlakuan mulai bilangan acakan. Contoh denah percobaan 5 perlakuan dan 4 blok atau kelompok. Di sini perlakuannya ada 5, saya tulis dalam huruf kapital Q, S, T, R, dan U. Untuk bloknya dibagi menjadi 4, yang pertama berwarna hijau tua, yang kedua hijau pudar, yang ketiga warna putih, yang keempat hijau muda. Setiap blok dibagi berdasarkan 5 pengacakan perlakuan, sehingga setiap blok mengandung satu jenis perlakuan. Yang berikut model linear rancangan acak kelompok baru. Rumusnya itu YIJ sama dengan mu ditambah beta I ditambah PJ ditambah epsilon IJ. Di mana I sama dengan banyaknya kelompok, J sama dengan banyaknya perlakuan, dengan keterangan YIJ sama dengan respon yang diukur pada kelompok ke I dan perlakuan ke J. Mu sama dengan rata-rata umum atau rata-rata sebenarnya. Yang berikut, beta I sama dengan pengaruh respon kelompok ke I dari perlakuan ke J. PJ sama dengan pengaruh perlakuan ke J terhadap respon dari kelompok ke I. Epsilon IJ sama dengan galat dari unit eksperimen dalam kelompok ke I dan perlakuan ke J. Oke, seperti inilah tabel analisis ragam rancangan acak kelompok. Di dalam rancangan acak kelompok ini adanya perlakuan, taraf atau level, ada juga kelompok, ada juga total perlakuan, ada juga rataan perlakuan, serta adanya total kelompok. Ini adalah tabel analisis sidik ragam. Perbedaan tabel analisis rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok ialah penambahan satu baris kolom sebagai sumber keragamannya. Sumber keragamannya tidak hanya berasal dari perlakuan, galat, dan total, tetapi bertambahnya keragaman kelompok. Untuk derajat bebasnya masih sama, dan juga karena ada penambahan satu faktor, maka rumusnya bertambah. Adanya jumlah kuadrat tengah dan juga jumlah kuadrat kelompok. Dan untuk F hitungnya, ada dua hasil yang didapat dari desain rancangan acak kelompok ini, yaitu kuadrat tengah kelompok per kuadrat tengah galat dan kuadrat tengah perlakuan per kuadrat tengah galat. Yang berikut adalah pengujian hipotesis. 1. Pengujian pengaruh kelompok. HO tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. H1 paling sedikit ada sepasang rata-rata kelompok yang berbeda. Jika F hitung kurang dari F tabel atau DB kelompok, DB galat, maka diterima HO atau tidak ada perbedaan antar kelompok. Begitupun sebaliknya H1 ditolak. Yang berikut, jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau DB kelompok, maka terima H1 tolak HO. Itu saja materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami juga berharap semoga adanya kritikan dan saran dari teman-teman yang mendukung dan membangun. Sekian dari kami, terima kasih.